Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali bersama Ustadz Arif Setiadi, Matematik Teacher of SMP IT Islahul Ummah Prabu Muli. Pada kesempatan kali ini, Ustadz akan membahas materi mengenai aritmatika sosial bagian ketiga, yaitu bunga tunggal dan pajak. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, marilah kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. So, siapkan alat tulis kalian ya. Mari kita mulai. Pertama yang kita pelajari adalah tentang bunga tunggal. Jika pinjaman atau tabungan kita dihitung dengan persentase bunganya adalah B terhadap besarnya modal yaitu M, maka besarnya bunga per tahun B besar sama dengan B persen kali M. Sedangkan jika besarnya bunga ingin dihitung dalam satuan bulan, maka besarnya bunga B besar tiap bulan dengan persentase bunga B kecil dalam tahun adalah B besar sama dengan 1/12 kali B persen kali M. Ingat bahwa dua rumus di atas sebenarnya sama. Bedanya adalah pada rumus yang pertama, bunga disajikan dalam tahun. Sedangkan pada rumus yang kedua, bunga disajikan dalam 1 bulan. Secara umum, jika bunga dihitung selama K bulan, maka B besar sama dengan K/12 kali B persen kalikan M. Ini B besar sebagai bunga dalam rupiah, K sebagai banyak bulan adalah persentase bunga per tahun, dan M adalah modalnya. Akibatnya, ketika kita meminjam atau menabung, maka besar tabungan atau total pinjaman adalah modal ditambah bunga. Ketika kita meminjam, maka kita harus mengangsur tiap bulan. Berarti modal ditambah bunga dibagi K. K di sini adalah banyaknya bulan. Sekarang kita akan belajar pajak. Pajak adalah pertambahan nilai suatu barang atau jasa yang diwajibkan oleh negara untuk dibayarkan masyarakat. Besarnya pajak diatur perundang-undangan sesuai dengan jenis pajak. Kita akan belajar 3 jenis pajak, yaitu PPH, pajak penghasilan, PPN, pajak pertambahan nilai, dan pajak UMKM, pajak usaha mikro, kecil, dan menengah. Kita lihat pajak penghasilan atau PPH. Seseorang yang mendapatkan honorarium atau gaji dari uang negara biasanya dikenakan pajak yang besarnya ditetapkan 15%.
Jadi menghitung PPh sebagai berikut. Gaji yang diterima pegawai adalah gaji kotor, gaji mula-mula, dikurangi besarnya PPh. Sedangkan pada pajak pertambahan nilai, jika kita membeli suatu barang, biasanya dikenakan pajak. Pajak tersebut ada yang sudah termasuk dalam label harga, ada juga yang belum. Dan biasanya pajak pertambahan nilai besarnya adalah 10%. Jadi cara menghitung PPN adalah harga beli konsumen sama dengan harga mula-mula ditambah besar PPN. Misalkan seorang menjual suatu barang dengan harga 200.000 tanpa pajak. Barang tersebut dibeli oleh seseorang dengan pajak pertambahan nilai 10%, sehingga uang yang dibayarkan oleh pembeli, berarti ada pajaknya adalah 100% ditambah 100% kali 200.000 rupiah, berarti 220.000. Sekarang pajak UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Besarnya pajak adalah 1% dari nilai omset. Apa itu omset? Omset adalah jumlah uang hasil penjualan barang dagangan tertentu selama suatu masa jual. Bisa 1 hari, bisa 1 bulan, atau 1 tahun. Kita lihat berbagai contoh. Contoh yang pertama, Pak Ade meminjam uang di bank sebesar 30 juta dengan bunga 24% per tahun. Tentukan bunga yang ditanggung oleh Pak Ade jika akan meminjam selama 8 bulan. B. Total pinjaman yang harus dikembalikan oleh Pak Ade jika akan meminjam selama 8 bulan. Kita lihat jawabannya. Modalnya adalah 30 juta. Persentase bunganya adalah 24%. Berarti kita bisa mencari bunga B sama dengan K per 12 kali B persen kali M. Tadi selama 8 bulan berarti 8 per 12 kali 24 per 100 kali 30 juta. Sama dengan 4.800.000 rupiah. Total pinjaman berarti modal ditambah bunga. Sama dengan 30 juta ditambah 4.800.000 sama dengan 34.800.000 rupiah. Contoh yang kedua, Pak Iqbal akan meminjam uang di bank dengan persentase bunga 12% per tahun. Besar uang yang dipinjam adalah 10 juta. Jika Pak Iqbal bermaksud untuk meminjam uang selama 10 bulan, tentukan besar keseluruhan bunga yang harus ditanggung oleh Pak Iqbal. B. Besar angsuran yang harus dibayarkan jika Pak Iqbal harus mengangsur tiap bulan dengan nominal atau besar yang sama. Modalnya 10 juta, persentase bunganya 12%, banyak bulannya 10, maka mencari B besar atau bunga sama dengan K per 12 kali B persen kali M, sama dengan 10 per 12 kali 12 per 100 kali 10 juta, sama dengan 1 juta.
angsurannya modal ditambah bunga dibagi K, berarti 10 juta ditambah 1 juta dibagi 10 sama dengan 11 juta dibagi 10 sama dengan 1.100.000 rupiah. Contoh yang ketiga, Pak Bagus meminjam uang di bank sebesar 2 juta rupiah. Dia mengangsur pinjaman tersebut dengan nominal 100.000 per bulan selama 2 tahun. 2 tahun berarti 24 bulan. Tentukan persentase bunga per tahun yang disyaratkan oleh bank tersebut. Kita lihat, modalnya 2 juta, angsuran per bulannya 100, K-nya sama dengan 2 tahun atau 24 bulan. Total pinjaman berarti 100.000 kali 24 sama dengan 2.400.000. Bunga pinjaman berarti 2.400.000 dikurangi modalnya 2 juta sama dengan 400.000. Maka persentase bunganya adalah 400.000 per 2 juta kali 100% sama dengan 20%. Contoh yang keempat, Siti menabung di bank sebesar 8 juta. Setelah 9 bulan, uangnya menjadi 8.960.000 rupiah. Tentukan besar persentase bunganya per tahun. Modalnya 8 juta, tabungannya 8.960.000 rupiah. Banyaknya bulan K, maka kita bisa mencari besar bunga yang ia dapat. Berarti 8.960.000 dikurangi 8 juta sama dengan 960.000. Kita cari B kecil. Kita menggunakan ini, B besar sama dengan K per 12 kali B persen kali modal. Berarti 960.000 sama dengan 9 per 12 kali B per 100 kali 8 juta. Maka B sama dengan 960.000 kali 12 kali 100 ke sana dibagi 9 kali 8 juta sama dengan 16%. Contoh yang kelima, Pak Dede meminjam uang di bank sebesar 700.000. Setelah sekian bulan, uangnya berbunga menjadi 840.000. Jika persentase bunganya adalah 12%, tentukan lama Pak Dede meminjam uang tersebut. Modalnya 700.000, tabungannya adalah 840.000, persentase bunganya 12%, maka mendapat bunga 840.000 dikurangi 700.000 sama dengan 140.000. B sama dengan K per 12 kali B persen kali M. Berarti 140.000 sama dengan K per 12 kali 12 per 100 kali 700.000. Berarti K sama dengan 140.000 dan ini dicoret kali 100 per 700.000 sama dengan 20 bulan. Contoh yang keenam, Ali menyimpan uang di bank dengan bunga 15% per tahun selama 9 bulan. Jika jumlah tabungan Ali menjadi 890.000
Rp100.000, tentukan uang awal yang disimpan oleh Ali. Tabungan itu adalah M ditambah bunga, maka 890.000 sama dengan M ditambah 9/12 kali 15/100 kali M. Berarti 890.000 sama dengan M ditambah 45/400 kali M. Ini hasil dari sini. Kalau kita samakan penyebutnya ke 400, maka 890.000 sama dengan 400/400 M ditambah 45/400 M. Berarti 890.000 sama dengan 445/400 M. Berarti M sama dengan 400/445 kali 890.000. Sama dengan Rp800.000. Contoh yang ketujuh, Pak Budi mendapat gaji per bulan 3 juta. Ternyata dari gaji tersebut, yang 2 juta rupiah terkena PPh sebesar 15%. Tentukan gaji bersih yang diterima Pak Budi. Gaji kotornya adalah 3 juta. Besar PPh-nya berarti 15% kali 2 juta. Sama dengan 300.000. Maka gaji bersihnya adalah 3 juta dikurangi 300.000. Sama dengan 2.700.000 rupiah. Contoh yang ke-8, Pak Ali menjual laptop dengan harga 4 juta tanpa pajak. Laptop tersebut dibeli oleh Pak Didi dengan PPN 10%. Tentukan uang yang harus dibayarkan oleh Pak Didi, termasuk pajaknya. Kita lihat, modalnya 4 juta. Besar PPN adalah 10% kali 4 juta. Adalah Rp400.000. Maka yang harus dibayarkan adalah 4 juta ditambah 400.000 sama dengan Rp4.400.000. Thanks for watching. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.